Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Syukur alhamdulillah anak-anak pada pagi hari ini kita bisa ketemu kembali dalam rangka kegiatan MPLS. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia bersama dengan keluarga kalian. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tata krama, tata tertib siswa, skor pelanggaran dan sanksi di SMP Negeri 6 Kota Kediri. Tata krama merupakan kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat atau lingkungan sekolah kalau kita berada di sekolah. Secara harfiah terdiri atas kata-kata dan krama. Tata yaitu adat, aturan, norma, dan peraturan, sedangkan krama merupakan sopan santun, kelakuan, tindakan, atau perbuatan. Tata krama yaitu adat sopan santun, kata lisan dari sopan santun, etika atau sopan santun, yaitu etika telah menjadi bagian dalam hidup kita sehari-hari, bahkan menjadi persyaratan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi tuntunan masyarakat. Penghormatan kepada orang tua dengan cara, misalnya kalau di lingkungan masyarakat kita, yaitu sembah sungkem. Dengan cara lain, sikap, misalnya kita melakukan sikap yang hikmat pada saat waktu upacara bendera. Itu adalah bagian dari tata krama kehidupan kita sehari-hari. Menghargai, menghormati orang yang lebih dewasa atau yang lebih senior daripada kita. Berikutnya, jenis sopan santun. Sopan santun berbicara, misalnya siapa yang diajak berbicara, kalimat yang dipergunakan, sehingga pada saat kita berbicara dengan siapapun, di mana kita berbicara, kita melakukan apa, sikap berbicara, kita harus tahu bahwa siapa yang kita ajak bicara, sehingga sopan santun akan tercipta kalau kita tahu atau paham bahwa apa yang kita bicarakan, dengan siapa kita berbicara, dan kapan kita berbicara. Tata cara berbicara secara umum perlu diingat. Dalam berbicara dengan seseorang perlu menghindari sikap-sikap, misalnya memotong pembicaraan orang lain, memborong semua pembicaraan pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, berbicara tanpa memandang yang diajak berbicara, atau acuh tak acuh atau cuek dengan orang yang diajak berbicara. Nah, sikap-sikap itu tentunya sikap yang sangat tidak terpuji dalam hal berkomunikasi dengan orang lain, apalagi dengan orang yang lebih tua daripada kita. Sopan santun dalam pergaulan, agar terjadi hubungan yang selaras serasi sesuai etika pergaulan, perlu sikap, misalnya tidak acuh terhadap orang lain, sehingga kita tidak cuek terhadap orang lain ataupun lingkungan di sekitar kita. Misalnya, pada saat kita akan memasuki suatu tempat, kita harus mengetuk pintu terlebih dahulu, memberi salam bila berjumpa dengan seseorang. Mohon maaf bila terlambat melakukan sesuatu. Mohon maaf pada saat kita melakukan kesalahan terhadap orang lain. Kemudian, melakukan perintah dengan wajah yang jernih. Ketika kita diperintah oleh orang tua, misalnya oleh Bapak Ibu Guru misalnya, maka kita akan melaksanakan perintah tersebut dengan wajah jernih. Tidak boleh mencucu atau mungkin tidak boleh serudak-seruduk misalnya. Nah, seperti itu. Dapat menempatkan diri, sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga kita dapat beradaptasi dimanapun, di lingkungan manapun. Jika kita mampu beradaptasi dengan syarat-syarat sopan santun dalam pergaulan, maka kita bisa diterima di lingkungan manapun. Berikutnya, kita harus rendah hati dalam bergaul di dalam lingkungan, baik itu sekolah maupun keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Tidak ingin menang sendiri misalnya. Siapa memberi bantuan sesuai dengan kemampuan, mengucapkan terima kasih bila menerima bantuan dari orang lain. Jangan lupa pada saat kita diberi apapun, bantuan dalam bentuk apapun, maka ucapan terima kasih itu harus kita sampaikan atau selalu kita ucapkan. Sopan santun dalam berpenampilan, sederhana, rapi, pantas, dan bersahaja. Berpenampilan yang baik bukan berarti baju yang baru, baju yang berharga mahal, tidak. Bukan itu semua, tetapi penampilan yang baik adalah yang sederhana, rapi, bersih, pantas dilihat oleh siapapun. Kata lain, kalau di masyarakat ada yang mengatakan bajunya tidak norak, bajunya yang pantas dengan norma-norma, terutama di adat Jawa karena kita berada di lingkungan Jawa. Cara berpakaian sesuai dengan waktu dan tempat. Nah, ini yang perlu anak-anak ketahui, bahwa pada saat kita berpakaian, maka kita harus tahu kita mau kemana, kita berada di mana, jam berapa kita. Nah, maka pakaian itu tentunya akan menyesuaikan dengan situasi yang tadi saya sebutkan.
Yang perlu diperhatikan, hal-hal yang berkaitan dengan harga diri seseorang, menghindarkan perbuatan yang membuat orang lain tersinggung. Nah, ini pada saat kita berbicara dengan siapapun, maka kita harus tahu siapa yang kita ajak berbicara, maka kalimat-kalimat yang kita ucapkan seminimal mungkin kita menghindari supaya orang lain tidak tersinggung. Berikutnya, menghindarkan perbuatan mengumpat, menggunjingkan orang lain. Nah, ini yang hal-hal yang kurang terpuji tentunya. Yang baik adalah memberikan penghargaan atau pujian atas hasil karya orang lain. Nah, anak-anak, berikut adalah penegakan tata tertib sekolah dengan skor pelanggaran. Perlu kalian ketahui bahwa dalam nilai sikap yang pada saat hari Senin kemarin saya bahas, nilai sikap minimal di dalam rapot untuk syarat kenaikan adalah B lah. Nilai sikap itu selain penilaian Bapak Ibu guru setiap hari di dalam kelas, maka nilai sikap itu nanti akan diambil juga, akan diberikan oleh tim TPDS. Yang berikutnya ada di SMP Negeri 6 Kota Kediri ada tata tertib yang terakumulasi dalam bentuk skor. Misalnya, anak-anak masuk terlambat lebih dari 10 menit, maka skornya 5. Keluar kelas tanpa izin, maka skornya 5. Dan seterusnya. Kalau kita lihat, kita pelajari, membuang sampah tidak pada tempatnya, itu pun skornya 5. Bermain di tempat parkir dan mengganggu sepeda teman, skornya 5. Rambut dicat atau dipotong tidak sesuai dengan etika siswa, maka skornya adalah 10. Nah, mengganggu atau mengacau kelas, skornya juga 10. Kita lihat lagi. Nah, kemudian ada lagi misalnya mencoret-coret tembok, pintu, jendela, meja, kursi, skornya adalah 10 dan seterusnya. Nah, silahkan diamati, silahkan diperhatikan, silahkan dibaca. Maka dari sekian ini tadi akan diakumulasi. Misalnya jika anak-anak melakukan pelanggaran di sekolah sudah mencapai 100 poin, maka dengan sendirinya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, anak-anak akan dikembalikan ke orang tua saat itu juga. Kemungkinan yang berikutnya, maka anak-anak akan tidak naik kelas. Nah, ini pelanggaran-pelanggaran yang tergolong berat, misalnya berjudi, bermain kartu, dan sejenisnya. Walaupun tidak menggunakan uang, maka kalau kalian bermain kartu di sekolah, maka sanksinya adalah 20. Berbicara, bersikap, berbuat tidak sopan kepada Bapak Ibu guru dan karyawan, juga termasuk kepada teman-teman yang lain, maka skornya adalah 20. Membawa, menyebar, selebaran yang menimbulkan keresahan, itu juga 20. Apalagi memakai, membawa, menyimpan, mengedar minuman keras, narkoba atau terlarang, maka poin kalian langsung 100 dan saat itu juga akan langsung dikembalikan ke orang tua. Kemudian merubah, memalsu rapot, STTB, nah, misalnya merubah rapot atau nilai ulangan harian kalian rubah, maka skor kalian adalah 100 dan saat itu juga akan dikembalikan ke orang tua. Siswa putri hamil, siswa putra menghamilin, maka juga poinnya adalah 100. Menganiaya orang lain sampai berakibat fatal. Misalnya kalian berkelahi atau menganiaya teman kalian, maka poinnya adalah 100. Berurusan dengan yang berwajib atau melakukan kejahatan, skornya juga 100. Skor maksimal dapat dikeluarkan dalam saat itu juga. Baik anak-anak, itu tadi adalah tata tertib yang ada di sekolah, tata krama yang ada di sekolah. Silahkan nanti disimak video saya ini, terutama pada saat di tata tertib nanti kalian cermati dulu. Nah, tata tertib itulah nanti yang akan digunakan sebagian dari penilaian sikap kalian, yang mana sikap itu nanti jika skornya lebih dari 50, maka penilaian kalian disikap nanti maka akan mendapat C, dan risikonya jika kalian mendapat C maka pastilah tidak naik. Baik anak-anak, ini nanti ada tugas untuk kalian. Pertama adalah kerjakan di kertas folio bergaris, catat dan jelaskan 20 kebaikan yang pernah kalian lakukan selama ini. Jadi kalian ingat-ingat kalian pernah melakukan kebaikan apa saja, kalian jelaskan. Misalnya melakukan contoh, saya ngambil contoh satu, misalnya disuruh orang tua, nurut kepada orang tua, dan itu kalian jelaskan, disuruh dalam bentuk apa, kemudian melakukannya dengan ikhlas, dengan senyum, dan sebagainya kalian jelaskan. Yang berikutnya, setelah 20 baris atau 20 poin dari kebaikan yang pernah kamu lakukan selama ini, kalian tulis dan dijelaskan di kertas folio. Berikutnya, maka kerjakan juga di baris berikutnya, yaitu catat dan jelaskan 10 kebiasaan buruk yang pernah kalian lakukan selama ini.
Nah, baiklah anak-anak, untuk hasilnya nanti silahkan disimpan dulu di kertas folio, tidak usah dibawa kemana-mana. Nanti pada saat waktunya nanti saya akan memberikan informasi atau memberikan aba-aba untuk mengumpulkan hasil dari tugas pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, itu tadi materi kaitannya dengan tata krama, sopan santun, kemudian tata tertib yang ada di SMP Negeri 6 Kota Kediri. Pesan dari saya, lakukanlah budaya sopan dan santun, kebiasaan atau biasakan sopan dan santun dari rumah dulu, kemudian lingkungan sekolah, kemudian lingkungan masyarakat. Karena dari kebiasaan itu maka kalian akan menjadi sebuah pembiasaan. Kalau sudah menjadi pembiasaan, maka sopan dan santun yang kalian lakukan itu tidak perlu lagi nanti diingatkan atau dikomando oleh orang lain atau diingatkan oleh orang tua. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan maka nanti akan menjadi sebuah budaya. Kalau sudah menjadi sebuah budaya, maka terciptalah keharmonisan berkomunikasi dengan lingkungan masyarakat dan kalian pasti diterima di masyarakat ataupun di lingkungan manapun. Terima kasih anak-anak. Cukup sekian. Sekali lagi tugas nanti kalian kerjakan di kertas folio, disimpan dulu. Nanti pada saat waktunya saya beri aba-aba untuk dikumpulkan ke sekolah. Pesan dari saya yang berikutnya, jangan kemana-mana, jangan pergi kemana-mana, jangan lupa kalau terpaksa harus keluar memakai masker atau face shield. Jaga kesehatan, ingat di Kota Kediri pada saat ini pada zona merah, zona yang termasuk membahayakan kita semua. Sekali lagi jaga kesehatan, makanlah yang bergizi supaya imun kalian bisa naik atau memproduksi imun yang bagus. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.